Selamat datang di Rencang Official. Selamat malam, salam sejahtera untuk saya, kamu, dan kita semua. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kasus kesurupan yang menewaskan dan menghilangkan nyawa, dan kita anggap ini sebagai kasus kesurupan yang paling menyeramkan. Sebelum kita lanjut videonya, saya mengingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sini. Oke, sebelum kita mulai videonya, kita akan memberikan deskripsi tentang apa sih itu definisi dari kesurupan. Oke. Dari definisi kesurupan itu adalah sebuah fenomena di saat seseorang berada di luar kendali pikirannya sendiri dan sama sekali tidak merespon terhadap rangsangan eksternal, tetapi mampu mengejar dan mewujudkan suatu tujuan atau secara selektif responsif dalam mengikuti arahan dari orang yang telah menginduksi keadaan trans. Dalam keadaan trans ini dapat terjadi tanpa kita sadari dan secara tiba-tiba. Menurut Islam, ini adalah sebuah gangguan dari jin atau iblis. Oke, cukup sekian dulu penjelasannya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari seorang gadis dari Jerman yang bernama Annelies Michel. Annelies Michel lahir di Jerman Barat September 1955. Kisah ini diawali dengan Annelies Michel yang terbangun dalam tidurnya dalam keadaan linglung, halusinasi, kejang-kejang, dan tidak bisa mengontrol dalam tubuhnya pada pagi itu. Keluarga Annelies Michel yang mengetahui hal itu lantas membawa Annelies Michel ke klinik saraf. Jadi intinya itu dapat perawatan medis gitu. Terus sama dokter yang di sana itu Annelies Michel didiagnosa dengan gangguan epilepsi temporal yang berakibat si Annelies Michel itu tidak bisa mengendalikan dirinya, sering kejang-kejang dan halusinasi. Berlangsung-langsung setelah mendapatkan perawatan dan obat, keadaan Annelies Michel tidak lantas membaik, malah semakin buruk. Dan dia juga sering ngigo gitu, kalau orang Jawa bilang itu ngelindur. Karena keadaan Annelies Michel yang tidak kunjung membaik itu, jadi keluarganya Annelies itu mendapat saran dari kerabatnya, mungkin kalau dari perawatan medis nggak bisa mencoba dengan pantangan medis seperti pengusiran setan atau apa, karena Annelies Michel itu persis dengan orang yang kerasukan kayak gitu. Karena dugaan ini menguat setelah Annelies kerap melihat sosok wajah iblis dan mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bisikan yang paling diingatnya adalah bahwa dirinya akan dikutuk dan membusuk di neraka 10 bulan berikutnya, dan setelah mendapatkan persetujuan dari uskup untuk melakukan ritual pengusiran setan pada Annelies. Kemudian para pendeta melakukan 67 ritual yang berlangsung selama 4 jam. Mereka menyebut bahwa di dalam tubuh Annelies terdapat 6 iblis yang telah menguasainya, yakni Lucifer, Kain, Yudas Iskariot, Hitler, dan Nero. Semua roh ini saling berperang untuk memperebutkan tubuh Annelies. Jadi roh ini yang bersema itu tadi ada 6 iblis yang bersema itu kayaknya berperang dalam tubuh Annelies. Jadi kayak gitulah. Terus para pendeta itu juga berupaya untuk mengusir mereka agar mereka tidak melakukannya, tapi hal ini malah berdampak pada tubuh Annelies Michel yang tidak kuat menahan sakit karena proses pengusiran setan. Hal ini ditambah dengan kondisi Annelies Michel yang semakin memburuk karena tidak ingin makan dan minum gitu. Dan akhirnya pada
September 1976 Annelies Michel dinyatakan meninggal. Dalam kasus ini ada penyelidik yang menyelidiki tentang kematiannya Annelies Michel ini kenapa gitu. Dan dari dugaan para penyidik itu Annelies Michel itu meninggal karena dehidrasi dan kekurangan cairan yang menghambat pertumbuhannya kayak gitu kan, karena dia juga nggak mau makan kayak gitu loh mas ya. Karena hal itu bapak ibu Annelies Michel dan para pendeta yang bersangkutan dalam ritual pengusiran setan ini dijatuhi dengan tuduhan atas kelalaian dan pembunuhan. Gitulah tuduhannya gitu. Dan wartawan dalam kasus ini juga menarik, yaitu wartawan mengkritis tentang ritual yang digunakan oleh para pendeta itu udah 200 tahun silam kayak gitu. Dan kita ada berapa itu cuplikan dari video Annelies Michel yang mungkin ini asli tersebar kayak gitu, seperti suara iblis dan beberapa foto dari Annelies Michel. Kita tampilkan cuplikannya. Ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon. Nein, mir Klötze. Und der Maul mir Klötze. Oh, so der will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was ist so eine Scheiße? Als Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil In der Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil das, Weil der Teufel größere Macht. im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht
ini sebenarnya tim Rencang Official juga udah merangkum dan memberikan kesimpulan tentang jadi kita membuat perbandingan antara dunia medis dan dunia mistisnya kayak itu gimana itu. Kalau dari tanggapan dan sumber yang beberapa kita baca itu dari tanggapan medisnya itu halusinasi halusinasi yang diderita oleh Anneliese Michel itu terjadi karena penyetopan obat halusinasi itu di stop. Iya, memang dalam itu para pendeta itu intinya usaha mobil gitu. Jadi efeknya itu efek dihalusinasi. Kalau yang kedua itu pengusiran setan yang dilakukan pendeta itu malah kayak menggiring opini ke Anneliese Michel bahwa itu nyata gitu. Jadi udah kayak tertanam di mindset Anneliese Michel itu bahwa iblis itu ada kayak gitu. Kalau dari sisi medisnya seperti itu, dari sisi psikolog lah. Kalau sisi mistisnya, kalau dari sisi mistisnya tidak ada terbuktinya penyakit di dalam tubuh Anneliese. Ya, jadi di kalau pemeriksaan medical check up gitu dari otak ya ke bawah itu Anneliese Michel nggak mengalami kelainan gitu. Terus habis itu tidak ada trauma yang membuat Anneliese kejang, dan pupil mata Anneliese yang terkadang-kadang bisa menghitam. Ya, jadi menghitam pekat itu putihnya karena itu. Dan tidak ada penyakit di dalam lambung. Oke. Pembahasan kita tentang Anneliese Michel cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena di video selanjutnya kita akan melakukan challenge yaitu Charlie Bansil di tempat yang konon ada pocongnya. Jangan lupa dan terus tuh salam sejahtera untuk kita semua dan hurra.